Makan dan minum dibutuhkan oleh jasmani kita, anggota tubuh kita. Ilmu agama itu dibutuhkan oleh rohani kita. Kalau anggota tubuh tidak makan, apa yang terjadi, Pak? Kalau kita tidak makan, apa yang terjadi? Lapar. Kalau 3 hari tidak makan, sakit. Ya, mending kalau sakit, kalau langsung mati, itu anggota tubuh kita. Kalau rohani kita tidak dapatkan ilmu, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Sama, sakit juga. Bahkan bisa mati dia. Makanya ada orang-orang jasmaninya hidup, tapi rohaninya mati. Jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil dari masjid, hayya 'alas shalah, enggak datang dia. Kenapa, Pak? Karena rohaninya sudah mati. Rohaninya tidak pernah makan dan minum. Apa makanannya? Apa minumannya? Makanan dan minuman rohani seorang hamba adalah ilmu agama. Ilmu agama itulah yang menghidupkan seorang hamba, hidup rohani. Walaupun dia miskin, walaupun dia hidup pas-pasan, tapi hidup rohaninya seakan-akan dia orang yang paling kaya di permukaan bumi. Karena dia punya ilmu agama, dia pernah belajar. Kata Nabi SAW, salat sebelum salat subuh, rakaatani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan segala isinya. Dia 2 rakaat sebelum salat subuh, apalagi salat subuhnya. Jadi hidup rohaninya. Orang yang menempuh satu perjalanan di dalamnya dia mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia sebuah jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada dalam masjid ini, yang mendengarkan tausiah ini, baik yang datang dari jauh atau yang dari dekat, mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam orang-orang yang dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat At-Taubah ayat ke-18. Surat At-Taubah ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya orang-orang hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang suka memakmurkan masjid itu Pak, hanya satu golongan saja. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang amana billah. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak melakukan masjid. Hanya orang beriman saja. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Disebutkan ciri-cirinya, man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan dia beriman terhadap hari akhirat. Wa aqamas shalah, mereka adalah orang yang menegakkan salat. Wa ataz zakat, mereka adalah orang yang membayar zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Apa ganjarannya? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan maka mereka itulah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan jemaah yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang suka memakmurkan masjid Allah itu disebutkan di awal ayat 2 sifatnya. Yang pertama beriman kepada Allah,
Yang kedua, beriman kepada hari akhirat. Kita semua di sini alhamdulillah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Karena kalau beriman Pak pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi orang yang masuk surga, orang beriman yang masuk surga itu ada dua. Ada yang langsung masuk surga, ada yang transit ke neraka. Siapa mereka? Orang-orang yang langsung masuk surga adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya dibandingkan amal kejelekannya. Dan dia diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang beriman yang masuk surga tapi transit dulu di neraka. Transitnya enggak sehari dua hari, ribuan tahun, entah berapa lama hanya Allah yang tahu. Tapi suatu saat mereka akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ada iman dalam hatinya. Makanya Nabi SAW bersabda, Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah haramkan neraka ya, untuk menerima orang-orang yang beriman kepada Allah ya, yang dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia ucapkan kalimat itu karena mengharapkan wajah Allah, karena Allah. La ilaha illallah artinya apa? Apa artinya apa? Apa? Nama Allah. Tidak tahu. Ahsan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya tahu sebagian bapak-bapak atau hadirin di sini jawabannya sama saya dulu juga begitu. Jawabannya tidak ada Tuhan selain Allah. Iya atau tidak, Pak? Iya. Itu jawabannya kurang. Coba lihat. La ilaha illallah. Kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, itu kurang. Kenapa kurang? Faktanya di kehidupan kita di dunia ini ada tidak orang yang menyembah selain Allah? Ada nggak, Pak? Banyak. Ada orang yang sembah patung, ada yang sembah kepekong, ada yang sembah duit, ada yang sembah kemaluan, ada yang sembah bulan, ada yang sembah matahari. Banyak sembahan-sembahan itu. Makanya para ulama menyebutkan la ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu ada memang, tapi mereka tidak berhak untuk disembah. Makanya satu-satunya zat yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Dulu orang-orang musyrik diajak oleh Nabi SAW, diajak mereka ucapkan la ilaha illallah. Mereka bilang apa? Mereka mengatakan aja'al alihata ilahan wahidah. Apakah dia ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, apakah dia ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza lasyai'un ujab. Ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Mereka heran. Tuhan yang banyak saja tak bisa selesaikan masalah mereka, apalagi kalau tinggal satu. Itu logikanya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW mereka kenal Allah. Jadi jangan disangka orang musyrik itu tak kenal, mereka kenal Allah. Makanya disebutkan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Wahai Muhammad, kalau kau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, demi Allah sungguh pasti mereka akan jawab Allah. Ini tanda mereka itu kenal Allah atau tidak? Kenal tak? Kenal. Baik. Kenapa mereka diperangi oleh Rasulullah SAW? Karena mereka itu beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain
musyrik. Berdoa minta kepada Allah, tapi berdoa juga minta juga kepada selain Allah. Itulah musyrik. Kalau orang yang berdoa hanya kepada Allah, itu muwahhid. Orang yang bertauhidkan Allah, dia tidak berdoa kepada selain Allah. Dia tidak berdoa di kuburan, tidak minta-minta di kuburan, tidak minta-minta di pohon, tidak minta-minta di tempat-tempat yang dikeramatkan, tidak datang ke dukun, tidak pakai jimat, tidak pakai pelet, tidak pakai pemanis, tidak pakai pelaris. Dia tinggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Dia tauhidkan Allah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam ayat yang lain, fa idza raqibu fil fulk, kalau mereka sedang berlayar di atas kapal di tengah lautan. Disebutkan dalam ayat yang lain, mereka diterpa ombak yang sangat besar. Maujun bulan, ombak yang sangat besar bagaikan bayangan yang sangat hitam. Di sini ada yang pernah berada di atas kapal, kemudian dia dihantam ombak, udah dalam hatinya udah mati. Ada yang di sini pernah seperti itu? Saya pernah. Kita berada di atas kapal itu kan kapal besar, kapal kecil, ingin menyeberang ke satu pulau. Kita diterpa badai yang sangat besar, hujan deras, hitam gelap, tidak ada yang kelihatan. Ombak sudah naik di kapal itu, subhanallah. Kita pun sambil nangis, sambil ucapkan la ilaha illallah. Udah pokoknya udah mati udah kita. Luar biasa. Itu dahulu pernah dialami oleh orang musyrik ketika mereka berlayar di atas lautan. Mereka ditimpa ombak yang sangat besar. Mereka tahu tidak ada yang mampu selamatkan mereka kecuali siapa? Allah. Apa yang mereka lakukan? Da'allahu mukhlishina lahu-d-din. Mereka meminta berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Coba lihat. Ketika mereka ikhlas, mereka minta hanya kepada Allah, diselamatkan oleh Allah. Ketika Allah selamatkan mereka, wa idza najjahum minal bahr idza hum yushrikun. Falamma najjahum minal bahr idza hum musyrikun. Tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Subhanallah. Ayo coba lihat. Orang-orang musyrik seperti itu. Allah sudah selamatkan, buat syirik lagi. Tidak tobat mereka. Intinya apa? Intinya mereka berdoa minta kepada Allah. Dahulu ada seorang sahabat ditanya ketika dia masuk Islam, ditanya oleh Nabi SAW, berapa Tuhan yang kalian sembah dulu waktu zaman jahiliyah? Dia mengatakan 7. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. 6 di bumi, 1 di langit. Maksudnya 6 di bumi itu berhala-berhala mereka. Yang satu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kau paling harapkan, yang paling kau cintai, yang paling kau harapkan? Kata sahabat itu, alladzi fis sama, yang di langit. Jadi mereka kenal Allah. Perhatikan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah, yakni orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wal yaumil akhir, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat masuk di dalamnya beriman kepada alam sebelum alam akhirat. Alam apa namanya, Pak? Alam barzakh, atau yang kita kenal dengan istilah alam kubur. Semua kita di sini pasti akan masuk ke alam kubur itu. Semua kita pasti akan mati. Orang-orang yang beriman kepada hari akhirat adalah orang-orang yang bersegera melaksanakan amalan soleh, ketaatan kepada Allah. Dia siapkan bekalnya untuk hari akhirat itu, untuk alam barzakhnya. Dia persiapkan semua. Harus dia persiapkan sebelum terlambat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala kasih kita waktu. Waktu itu kebanyakannya 60 sampai 70 tahun biasanya. Tapi ada juga yang tidak sampai ke situ. Ada juga sebagian yang lebih dari itu. Batas waktu hidup Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi setiap hambanya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan dia mati. Makanya kalau seorang hamba sudah sampai pada umur senja, sudah mau mati, itu Allah kasih sinyal. Apa sinyalnya, Pak? Kalau kita masih muda menuju ke hari tua, kalau kita sudah tua, apa sinyalnya? Ada di kepala kita. Sinyalnya uban. Itu kalau kita uban di kepala, jamaah yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kode. Sebentar lagi kita mau mati. Kita sudah tua. Sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kita siapkan untuk bertemu dengan Allah? Sudah berapa banyak dosa maksiat yang kita lakukan? Sudah berapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan? Sudah berapa banyak ketaatan yang kita lakukan kepada Allah? Coba dihitung-hitung. Kalau masih sedikit amal ketaatannya, segera bertaubat kepada Allah, berbanyak amal soleh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bekal kita nanti di akhirat. Jangan sampai kita menyesal. Jangan nanti sudah mau mati baru dia mau beramal soleh. Banyak orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka di akhirat itu sangat menyesal dan mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Subhanallah. Coba lihat jemaah. Allah berkata, wahai orang-orang beriman, infakkan mimma bagian dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Allah tak suruh kita infakkan semuanya harta bukan, tapi Allah suruh infakkan berapa? Bagian. Kalau bapak ibu punya uang 1 juta, infak bangun masjid 10.000 rupiah, itu sudah berinfak atau belum? Hah? Pak, kalau punya uang 1 juta kita infakkan 10.000 rupiah, itu sudah berinfak atau belum? Udah, 10.000 rupiah itu bagian dari 1 juta. Tapi kalau punya uang 1 juta, ya janganlah infaknya 10.000, Pak. Beli rokok aja lebih dari 100.000. Masa infak untuk masjid cuma 10.000? Iya kan? Iya. Padahal itu 10.000 nanti akan menjadi bekal kita di akhirat. 10.000 rupiah, 1.000 rupiah, bahkan 500 rupiah yang bapak ibu sumbangkan untuk bangun masjid ini, masya Allah. Selama ada orang yang sholat di sini, bapak ibu akan terus mendapatkan pahalanya sampai ajal nanti menjemput kita, sampai di liang lahat, sampai di liang kubur. Kita sudah mati pun pahalanya tetap mengalir. Itulah yang disebut dengan istilah sedekah jariyah. Allah perintahkan, infakkan bagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi harta yang kita miliki sekarang itu sebenarnya milik Allah. Allah yang rezekikan kepada kita. Makanya jangan kedekut, jangan pelit, jangan bakhil. Infakkan harta itu, jangan ditahan-tahan. Jangan tunggu sudah mau mati, baru dia mau infakkan. Sekarang masih sehat, masih kuat, masih bisa ke masjid bolak-balik, masih muda, belum mati, infakkan. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, barulah dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau menurunkan waktu kematianku walaupun waktu yang sangat sedikit, waktu yang sangat singkat. Artinya apa? Ya pengen jangan mati sekarang. Jangan mati sekarang, pengennya diundur walaupun sedikit.
waktunya. Supaya apa? Fa as-saddaqa, supaya aku bisa bersedekah, wa akum minas sholihin, supaya aku bisa menjadi orang yang saleh. Terlambat. Udah mati. Kalau sudah mati, nyawa sudah sampai di tenggorokan, sudah pergi tenggorokannya, sudah mau mati, sudah mau keluar nyawanya, terlambat. Bersedekah sebelum menyesal. Mereka inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beramal saleh, entah itu sedekah, salat, puasa, zakat dan seterusnya dari amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Dipersiapkan untuk apa? Untuk hari akhirat. Kalau sudah ada beban di kepala, itu tanda sebentar lagi kita akan mati. Dan kita sudah tua, sudah beranjak ke umur tua, yang setelah umur tua ini adalah kematian. Segera beramal soleh. Jangan tunggu sakit baru mau ke masjid. Jangan tunggu sekarang sudah mau mati baru dia mau ke masjid, baru mau bersedekah. Jangan. Sekarang waktunya. Alhamdulillah kita punya masjid yang megah, masya Allah. Fasilitasnya bagus, lengkap, nyaman kita beribadah. Rugi kalau kita sudah punya masjid, bagus masjidnya, luas masjidnya, bagus bangunannya, tapi tidak ada jamaahnya. Tapi bukan di sini Pak ya. Insyaallah kalau punya bangunan di sini, masya Allah semua hadir, jamaahnya ramai. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu yang membangun masjid yang megah ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang menghisap dirinya, dia mengekang hawa nafsunya, dan dia mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Dia persiapkan bekalnya sebelum ajal datang menjemputnya. Sebaliknya orang yang ajiz, orang yang lemah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang atba'a nafsahu hawa, orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia banyak berangan-angan kepada Allah. Dia pengen masuk surga tapi tak sholat. Pengen masuk surga, mau masuk surga tapi tak puasa di bulan Ramadan. Dia pengen masuk surga tapi tidak bayar zakat, padahal dia punya harta. Muslim, KTP-nya Islam, tapi tidak pernah sholat. Muslim, Islam, KTP-nya Islam, perempuan, tapi tidak pakai jilbab, tidak tutup aurat, KTP-nya Islam. Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainal musyriki awil kafir as-salat. Perbedaan antara kita orang-orang Islam dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat itu maka sungguh dia telah kafir. Jangan main-main. Salat ini nanti ya, amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kalau baik salatnya baik, insyaallah subhanallah. Jaga salat kita. Jangan ditinggalkan, jangan ditelantarkan. Lebih utama salat. Utamakan salat dibandingkan segalanya. Kalau sudah dipanggil hayya 'alas shalah, tinggalkan semua kegiatan kita. Termasuk kegiatan tidur. Kalau kita tidur bangun, kedengaran azan langsung tinggalkan tidur. Bangun langsung dulu. Ya kecuali kalau ketiduran, itu lain lagi ceritanya. Karena orang yang ketiduran tidak berdosa dia kalau dia tidak ke masjid atau dia tidak melaksanakan sholat sampai dia bangun dari tidurnya. Kata Nabi SAW, "Man nama an salatihi wa waqtuha hina
ketika dia mengingatnya. Nah, disebutkan dalam ayat ini orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, diantaranya sifatnya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas salata wa ataz zakat. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat dan membayar zakat. Walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid ada dua bentuk. Yang pertama, memakmurkan masjid dengan cara mendatangi masjid, diramaikan dengan sholat berjamaah, diramaikan dengan majlis-majlis ilmu. Itu memakmurkan masjid namanya. Kayak kita sekarang ini. Sekarang kita sedang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan masjid, diramaikan dengan kegiatan-kegiatan agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Di satu kampung, di satu negeri, kalau masjid yang makmur, insya Allah taala turun keberkahan di kampung ini. Dilihat masjidnya. Kalau mau tahu desa ini makmur atau tidak, lihat masjidnya. Kalau masjidnya ramai, makmur, ketika sholat berjamaah, insya Allah itu makmur. Berkah kampung itu insya Allah. Karena Allah sebutkan yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jika seandainya penduduk satu kampung mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan untuk mereka barakat. Allah sebut barakat. Barakat itu bentuk plural, bentuk jamak dari kata barakatun, berkah. Satu berkah. Kalau banyak berkah, barakat. Allah sebutkan kami akan turunkan kepada mereka berkah-berkah yang banyak. Dari mana? Dari langit dan dari bumi. Kalau mereka beriman dan bertakwa. Orang yang datang ke masjid beriman atau tidak? Beriman. Tersebut ayatnya. Bertakwa atau tidak? Iya, bertakwa. Bertakwa itu orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau makmur masjidnya, insya Allah itu berkah kampungnya, insya Allah. Allah berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka banyak kebaikan. Dilihat masjidnya. Kalau masjidnya makmur, masjidnya sering didatangi, dipakai untuk sholat berjamaah, dipakai untuk majlis-majlis ilmu, insya Allah taala Allah berikan kebaikan, keberkahan di tempat tersebut. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ini yang pertama. Yang kedua, memakmurkan masjid itu dengan membangun masjid. Masuk dalam membangun masjid adalah memperhatikan dan memelihara masjid. Orang yang bangun masjid akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu rumah di surga. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu masjid untuk Allah, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Dia bangun masjid bukan karena ingin bermegah-megah dengan masjid, bukan. Tapi dia bangun masjid itu karena Allah, supaya hamba-hamba Allah bisa beribadah di masjid itu dengan baik dan benar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya nanti sebuah rumah di surga. Jadi memakmurkan masjid dengan cara mendatangi masjid, meramaikan masjid, atau dengan cara membangun masjid. Oleh karena itu, jamaah yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta. Gunakan harta itu, tabung harta itu untuk akhirat kita. Bagaimana caranya? Bantu masjid. Kalau masjid butuh ini, butuh itu, kita yang datang duluan kasih. Supaya menjadi tabungan akhirat kita nanti ketika kita sudah mati.
Terus kalau nggak punya harta gimana, Ustaz? Itu kan yang punya harta. Yang nggak punya harta gimana, Pak? Yang tidak punya harta, dia makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan tenaga dan pikirannya. Dia jaga masjid, dia perhatikan kebersihan masjid, dia perhatikan semua apa yang dibutuhkan oleh masjid, walaupun bukan pakai uangnya. Nah, makanya para DKM masjid, ya, para pengurus masjid itu besar pahalanya di sisi Allah. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia mengurus masjid Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena dia orang-orang bisa beribadah dengan baik dan tenang. Coba bayangkan, Pak, kalau masjid ini nggak ada yang ngurus, apa yang terjadi? Kita datang, lampu belum nyala, karpetnya kotor, kan begitu. Air yang mau berwudu nggak ada isinya, karena nggak ada yang ngurus. Ada nggak Pak masjid seperti itu? Ada. Masjidnya kotor, pas kita masuk, kambing di dalamnya banyak, Masya Allah. Kotoran-kotoran, Masya Allah. Pas mau berwudu, nyalain air, nggak ada airnya. Karena memang penduduk kampung itu tidak memperhatikan masjid. Begitu kami azan di situ, mau sholat di situ, kami yang azan, kami yang qomat, kami juga yang sholat. Nggak ada yang datang di situ. Subhanallah. Ada kampung masjid seperti itu modelnya. Makanya DKM masjid ini kita harus banyak berterima kasih kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Belum dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kepada DKM masjid kita berterima kasih. Kenapa? Karena jerih payah mereka, karena usaha mereka, karena sebab mereka masjid kita terjaga alhamdulillah. Masjid kita rapi alhamdulillah. Kita beribadah pun enak alhamdulillah. Mungkin karena sebab DKM kita di satu tempat masjidnya sudah lama, perlu direnovasi. DKM-nya berikan saran-saran ide-ide yang bagus. Kita kumpulkan uang, semua warga diharapkan untuk saling tolong-menolong, infakkan hartanya, kita renovasi masjid kita. Atas ide, atas fikrah dan pemikirannya dia mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini kita berterima kasih kepada mereka. Ini dua cara memanfaatkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua menjadi di antara hamba-hambanya yang selalu memanfaatkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua menjadi hamba yang selalu mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk hari akhirat ketika bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surga-Nya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Wallahu a'lam. Kita bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Karena tidak ada jamaah yang ingin bertanya seputar pembahasan sebelum kita mulai majelis di persidangan. Tanya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mas, ingin menanya masalah zakat tadi Ustaz. Kalau kita menjakatkan orang tua yang telah meninggal, tidak ada wasiatnya, itu gimana Ustaz? Zakat apa dulu? Zakat mal. Zakat mal. Ya, kalau zakat mal, antum yang bayar orang tua. Orang tua sudah meninggal, berarti sudah hilang taklif untuk membayar zakat. Harta yang dimiliki oleh orang tua berpindah kepada siapa? Berpindah kepada ahli warisnya. Nah, nanti dilihat ahli warisnya, dia punya harta cukup sampai nisab atau tidak. Ya. Kemudian kalau sudah sampai nisab, sudah berlalu 1 tahun atau tidak. Nah, mungkin yang dimaksudkan zakat fitrah. Ya, kalau zakat fitrah, kalau orang tua sudah meninggal, tidak ada kewajiban zakat kubur. Yang membayar zakat hanyalah orang-orang yang masih
yang masih hidup. Ya. Baik dia sudah balik atau belum balik. Makanya bayi atau anak kecil juga dibayarkan zakatnya, dikeluarkan zakatnya di rumah. Nah, kalau zakat mal enggak, zakat mal kalau orangnya sudah mati sudah selesai. Kalau dia orang kaya, yang wajib bayar zakat itu kan orang kaya, orang yang punya harta. Kalau dia mati, selesai kewajibannya. Berarti hartanya dipindah kemana? Berpindah ke ahli waris. Nah, kecuali wasiat ya. Hah? Kecuali melaksanakan wasiat. Ya kalau wasiat bukan bayar zakat. Ya, kalau wasiat lain lagi. Wasiat itu wajib ditunaikan selama bukan maksiat. Ya, wasiat itu wajib ditunaikan selama bukan maksiat. Umpamanya orang tuanya bilang begini, nah nanti kalau bapak mati, ini kebun sawit kita yang 10 hektar ini bangun masjid, bangun pesantren, maka anaknya wajib apa? Menunaikan wasiat ayahnya. Tapi kalau bapaknya bilang, nah nanti kalau bapak mati, ini tanah kita yang 3 hektar ini bangun diskotik di situ. Gimana Pak? Hah? Nggak boleh, itu wasiat. Tapi kan ini wasiat bapak saya, sudah tidak boleh kalau itu wasiat bapak. Itu wasiat tidak boleh ditunaikan. Nah, yang hanya wajib ditunaikan itu adalah wasiat yang merupakan ketaatan atau perkara yang mubah. Nah, perkara mubah gimana? Bukan ibadah, tapi dia bukan perkara yang mubah. Umpamanya bapaknya meninggal dunia, kalau bapak mati nantinya kau bangunkan jalan tol dari Kisaran sampai ke Medan. Ini maksiat atau bukan Pak? Bukan. Ibadah atau bukan? Bukan juga, tapi perkara yang mubah. Nah, perkara yang mubah itu kalau dia mampu. Jangan pula nanti bapaknya dia bilang kalau bapak mati nanti bangun ke jalan tol. Sedangkan dia orang miskin. Gimana ceritanya? Ya, kecuali kalau dia orang kaya, dia banyak uang, dia wasiatkan kepada ahli warisnya untuk mewakafkan atau menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum. Ini boleh. Nah, masya Allah. Kalau yang luasnya kalau mati kuburan itu batu itu kan? Kalau misalnya waktu mati nanti kuburan itu di batu di keris. Ya itu masuk dalam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Karena kuburan itu tidak boleh, Nabi sudah melarang untuk menyesal kubur, dilarang untuk mengkabur kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, kemudian mengkabur kuburan itu dilarang dalam agama kita. Dibiarkan seperti itu saja. Kalau mau kasih tanda seadanya, dan nanti kuburan itu tidak diperbolehkan untuk dibangun. Kalaupun tinggi, maksimalnya tinggi sejengkal saja seperti pemerintah. Kalau orang tua kita mewasiatkan demikian tidak boleh ditunaikan. Karena Nabi sudah melarang hal tersebut. Bapak Ibu yang mungkin pernah umrah atau haji, yang mungkin pernah datang ke kuburan Baqi, coba lihat di situ bagaimana bentuk kuburan. Nah, begitulah yang disyariatkan dalam agama kita. Nah, tidak boleh dibangun bangunan di atasnya, tidak boleh dikaburi atau kuburan tidak boleh dipasangi, tidak boleh diduduki. Kuburan tidak boleh diinjak, tidak boleh diduduki, tidak boleh dibangun bangunan, tidak boleh pula dikaburi. Kalau orang tua kita mewasiatkan demikian, maka wasiatnya Allah tidak boleh ditunaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyebutkan bahwa persamaan dan perbedaan orang beriman dengan orang musyrik, kan persamaannya sama-sama yakin adanya Allah. Sementara kalau yang musyrik yakin kepada Allah, tapi juga menyembah sesembahan selain Allah. Kira-kira apa yang menyebabkan hati manusia itu kok bisa menjadi musyrik, dan bagaimana caranya supaya musyrik itu bisa terhindar dari diri manusia itu? Di antara penyebab ini bagus pertanyaan. Hati manusianya sekali manusia. Kenapa? Apa sebab ya, anak cucu Adam itu manusia itu berbuat syirik kepada Allah? Apa sebabnya? Ini kalau kita sudah tahu jawabannya, tahu sebabnya, insya Allah Ta'ala kita akan semangat untuk mengamalkannya supaya kita tidak terjatuh dalam kategori orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Apa penyebabnya? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW
Disebutkan dalam surat Nuh. Wala tadaruna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang. 5 orang soleh ini mereka adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala zaman Nabi Muhammad. Falamma tuwfi, tatkala mereka mati, mereka meninggal. Gimana pertanyaannya? 4 menit. Baik. Saya subsidi menjadi 3 menit. Insyaallah. Saya simpulkan bahwasanya awal terjadi perbukaan kesyirikan yang perbukaan itu karena tidak ada ilmu, dilupakan ilmu. Jadi 5 orang ini mati. Ketika mereka mati, jemaah yang sudah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan datang bisikkan mereka, bangun patung dan bikin patung itu di tempat-tempat mereka selalu berada di situ beribadah. Dibangunlah patung-patung. Generasi pertama mati semua meninggal, datang generasi berikutnya, generasi berikutnya sampai generasi terakhir. Syaitan datang membisikkan kepada anak cucunya yang mereka tidak tahu apa sebab nenek moyang mereka bangun patung itu. Di antara sebabnya mereka bangun patung itu supaya mereka ingat kepada orang soleh, mengingatkan mereka kepada siapa? Kepada Allah. Falamma nusiya ilmu, ketika ilmu dilupakan, generasi-generasi tidak tahu lagi kenapa nenek moyang mereka bikin patung itu. Syaitan bisikkan kepada mereka, dulu nenek moyang membangun itu patung supaya disembah. Akhirnya apa? Fa'ubidat. Akhirnya patung-patung ini disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi, orang kenapa terjadi kesyirikan di tengah-tengah manusia kepada diri seorang hamba? Itu karena tidak ada ilmu. Kalau dia belajar, dia tahu ini syirik, mana bukan, insya Allah dia akan terhindar dari perkara. Banyak orang datang ke dukun, Pak, minta jimat, minta pelet, pelaris, pemanis dan segala macam. Itu karena apa? Dia tahu atau tidak datang ke dukun itu haram? Dia nggak tahu. Seandainya dia tahu, dia tidak akan datang, insya Allah. Tapi karena dia tidak tahu, dia pengen cepat kaya dengan cara yang praktis, dengan cara yang singkat, akhirnya apa? Dia datang ke dukun, dia pesugihan di gunung ini dan seterusnya.